Sudah melakukan semua ibadah, sudah mengerjakan semua perintah agama, tapi hidupnya masih belum kaya. Seringkali ini yang menjadi pertanyaan sebagian besar orang yang dirinya merasa sudah taat menjalankan perintah-perintah agama. Saya dapat sebuah WhatsApp dari seseorang yang mengatakan, "Mas Firman, saya sudah sedekah subuh, saya sudah bangun tahajud, saya sudah sholat duha, tapi kenapa saya tidak closing di bisnisnya?" Dia kebetulan seorang agen properti, kemudian dia WA saya. Pertanyaan ini mungkin juga hampir semua orang yang mengalami kemudian bingung dengan kondisinya. Katanya kalau ngerjakan ibadah itu dimudahkan hidupnya. Katanya kalau sudah bangun malam dimudahkan hidupnya. Seringkali sebagian orang ketika bertanya ke teman-teman penceramah gitu ya, pasti mengatakan sabar, Tuhan sedang menguji dan sebagainya. Anda mungkin sudah nonton video saya sebelumnya yang satu kata membuat hidup kacau, apa? Ketika merasa Tuhan sedang menguji. Sekarang kita lihat kondisi realnya ya. Kita lihat kondisi fakta di lapangan bahwa orang-orang kaya itu ada yang dia rajin ibadahnya. Tapi faktanya ada juga orang-orang yang kaya itu tidak rajin ibadahnya. Ada orang kaya dari agama tertentu. Ada orang kaya dari agama yang satunya. Apa yang membedakan? Tentu secara ibadah berbeda. Yang satu mungkin kalau lagunya Mangu itu, jadi yang satu sudah tangannya berbeda, doanya berbeda. Nah, ternyata ketika saya melakukan riset tentang orang kaya dulu gitu ya, ketika saya kemudian eksperimen, ternyata semua itu adalah bermula dari program di pikiran orang itu sendiri. Dan ini selaras dengan ayat di Al-Quran, karena saya Muslim, bahwa untuk mengenali kebesaran Tuhan itu hanya bagi orang-orang yang berpikir. Nah, artinya apa? Berpikir dulu dipahami. Berpikir itu bagaimana? Berpikir itu apa? Apa yang dipikirkan? Bagaimana tentang berpikir itu? Satu kata memang, tapi itu panjang penjelasannya. Ketika Anda bertanya ke saya, terus Mas Firman, saya harus berpikir apa? Ya saya jawab, berpikir yang kaya. Lalu bertanya lagi, bagaimana berpikir kaya itu? Jadi panjang penjelasannya. Itulah kenapa saya butuh bertemu di kelas untuk mengecek apakah Anda punya mindset yang kaya atau tidak. Bahkan kenapa saya butuh kelas 3 hari di Platinum, untuk semakin menggali, untuk semakin merecall semua program-program yang mungkin selama ini Anda anggap benar, tapi ternyata salah. Ternyata itu menghambat banyak sekali. Saya bisa menemukan formula ini karena saya masih ada di dua posisi, di dua zona. Zona teman-teman yang pendapatannya menengah ke bawah, yang satu pendapatan yang di atas. Ketika saya bergaul sama mereka, saya menemukan ada dua kutub gitu ya, ada dua pola pikir yang jauh berbeda, jauh sekali. Yang satu mikir A, yang satunya mikir B, bertolak belakang. Sehingga memang ini kalau tidak ada kemauan besar, ini tidak akan bertemu memang. Inilah definisi harus berusaha. Ya, jadi berusaha di sini adalah bukan sibuk banting tulangnya, bukan sibuk kerja kerasnya, bukan sibuk mencari peluang bisnis, bukan itu. Akhirnya saya menemukan kesadaran bahwa berusaha itu adalah bagaimana kita berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Untuk keluar dari lingkaran mindset yang
miskin tadi hijrah atau transformasi ke lingkaran mindset yang kaya. Ini usahanya sebetulnya yang seringkali orang tidak pahami. Kenapa? Di luar sana yang namanya usaha itu harus terlihat bisnisnya apa, kemudian harus kerjanya apa. Itu yang disebut dengan usaha. Bukan itu. Itu adalah efek dari Anda sudah membenahi pikiran Anda sudah membetulkan isi kepala Anda, maka itu datang ke diri Anda. Oke, saya ulangi. Usaha di luar itu adalah efek dari apa yang Anda benahi di kepala Anda. Ketika struktur program di kepala Anda sudah dibenahi, sudah bagus, sudah sinkron, maka percayalah keajaiban itu datang bertubi-tubi ke hidup Anda. Kemarin di kelas AMC Jakarta, ada seseorang yang dia sehari-hari juga tanda kutip ustadz, dia sering bantu orang untuk ngasih air dan sebagainya, ngisi pengajian. Dia juga bilang bahwa saya mencari bisakah hidup yang enak tanpa wiritan, hidup yang kaya tanpa wiritan. Ternyata di kelas AMC saya menemukan jawabannya. Bukan wiritannya yang buat berubah, tapi mengenali program di pikiran, lalu mengubahnya dan memaksimalkan. Nah, ini yang ingin saya bawa sebetulnya. Apa yang saya bawa mungkin berbeda dengan apa yang ada di luar sana. Kenapa? Di luar sana dibutuhkan proses yang ribet, disuruh meditasi, disuruh buat jurnal syukur dan sebagainya, pokoknya seolah-olah itu sesuatu yang ribet gitu ya. Disuruh nyerap energi bulan, kemudian suruh meditasi, disuruh apa lagi gitu ya. Ada banyak hal yang sebetulnya itu hanya ritual. Ujungnya adalah mengubah program di kepala Anda. Itu ujungnya. Apapun prosesnya, Anda pukul-pukul tangan, pukul-pukul dahi gitu ya. Ujungnya adalah mengubah program di kepala Anda. Sekali lagi, ujungnya adalah mengubah program di kepala Anda. Ketika sudah diubah programnya, maka hidup Anda berubah. Itu ujungnya. Bukan mukul-mukul kepalanya, dahinya tuh, mukul-mukul pipi dan sebagainya. Kemudian apa lagi ya? Lompat-lompat, suruh berendam di sungai dan sebagainya. Ujungnya adalah bagaimana Anda mengubah program di kepala Anda tahu kalau itu keliru dan Anda mau mengubahnya. Ingat, yang Tuhan sampaikan adalah, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri nasibnya. Merubah, ya, bukan mengulang-ulang, bukan menghilangkan, bukan juga merilis, tapi merubah. Kalau bahasa DMC adalah modifikasi. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.